Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalahu ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahma wa alhiqna bis salihin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ba'd. Monggo. Ngapunten kita telat 15 menit karena tadi habis coblosan. Karena ini selamat pilkada seluruh Indonesia, semoga aman damai, selamat sehat. Yang penting aman damai sehatnya gitu. Oke, baik. Monggo kita awali seperti biasa ngaji kita. Apapun yang kita baca mudah-mudahan memberi manfaat, kebaikan bagi kita, berkah ilmunya, membuka alam pikiran kita untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan yang lain. Kita kirim Fatihah sama guru-guru kita, orang tua kita yang sudah mengajarkan kita mulai dari huruf-huruf kecil satu persatu, bunyi-bunyian yang semuanya akhirnya menjadi pengetahuan di kepala kita, menjadi jalan bagi kita untuk menjalani kehidupan kita. Syai'ulillah lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nggih. Oke. Oke, baik. Bismillah, kita hari ini sambung di halaman 68 di versi saya. Versi kayaknya kalau versi Duha Rahmat satu halaman lebih mundur ya. 66. Oh, malah dua halaman ya. 66. Oke. Itu yang dibagikan di fanpage kita yang itu ya? Yang ini berarti. Oke. Ya. Oh, beda lagi. Itu berapa? 67. Ah, itu dekat-dekat dikit lah. Sama saudara lah, orang-orang dikit lah. Saya nggak tahu edisinya yang mana saja itu. Yang saya tahu ini edisi yang saya pegang edisi pertama. Yang punya Duha edisi berapa tuh, Duha? 30. Edisi ke-30. Wih, yang punya Rahmat? Edisi kedua. Berarti banyak sekali ya. Masya Allah. 2002. Surat itu 2012. Ini first published 1982, reprinted. Oh, ini edisi kedua yang ini. Ini yang dicetak ulang tahun 83. Jadi nggak tahu yang 82 yang kayak apa ya. Saya juga yang 83 yang setahun kemudian. Habis itu berpuluh-puluh kali. Oke, baik. Jadi monggo, temanya hari ini kita baca tentang subtheme verbometer lifestyle. Oke, ini saya bilang keren kan. Kita akan lihat karena ini akan mengantarkan kepada diskursus yang jangan mirip seperti yang tadi di grup LSKH lagi pada berdiskusi kita tentang Injil dan teman-teman, kita bisa tentang Quran, ya, konsep Injil dalam Quran gitu. Oke, baik. Kan kemarin kita sudah tutup tentang terakhir kemarin tentang isu oral memorization. Jadi kan kesimpulannya kemarin dari oral memorization, dan itu yang banyak praktek kita lakukan. Jadi karena hafalan Quran kita itu hafalan oral, jadi dia tunjukkan bagaimana hafalan itu, bagaimanapun hafalan oral itu formulaik itu menjadi hal yang menentukan. Jadi kan formulaik style gitu, formulaik style. Dan mungkin itu juga penjelasannya kenapa dengan formula Quran. Jadi Quran itu kan formulaik sebenarnya, pola susunannya. Bahkan ketika dia bernarasi pun narasinya tetap formulaik. Jadi kalau dia bercerita itu tetap ada bentuk formula. Itu yang membuat mudah orang mengingatnya. Dan itu mungkin yang dulu dijelaskan oleh Neil Robinson di awal kita ceritakan kan tentang konsep isochronic unit pada Quran. Walaupun teorinya Neil Robinson itu agak sedikit challenging untuk kita terapkan karena kita membutuhkan pengetahuan tentang kelompok turun. Nah, ini pengetahuan ini yang sangat debatable. Walau kalau kita baca dalam sejarah Quran seperti siapa? Theodor Noldek sebenarnya mengolah data yang ada di Itqan. Mengolah data yang dipunyai Suyuti sebenarnya untuk melihat kelompok-kelompok turun itu. Tapi tetap juga tidak sempurna. Atau misalnya ada teks lain Kitabul Masahif Ibnu Abi Daud As-Sijistani, tapi juga ternyata tidak menyediakan informasi yang cukup untuk melihat kelompok turun. Jadi teorinya Neil Robinson itu menarik tapi berat gitu. Berat sekali karena kita kekurangan data.
Ya itu yang menjelaskan juga kenapa akhirnya orang-orang seperti siapa, Angelika Nowitt untuk bisa mengejar itu dia membutuhkan surrounding text. Jadi lebih melihat kepada bagaimana diskursus yang berkembang saat itu. Oke, baik. Nah, sekarang kita akan lihat bentuk lain kelanjutan dari tadi, karena dia formulaik. Lalu kemudian dia bilang dengan formulaik itu lalu sebenarnya tradisi oral, tradisi kelisanan itu dia sebut di sini dengan verbomotor lifestyle. Jadi gaya hidup yang verbomotor, gaya hidup yang di verbomotor itu saya bolak-balik cari penjelasan, akhirnya dapat juga. Verbomotor itu verbonya itu dari verbal, lalu motornya itu motor digerakkan, jadi penggerak gitu ya. Jadi verbomotor itu dia digerakkan oleh verbal, digerakkan oleh bunyi-bunyi verbal, bunyi-bunyi lisan. Jadi, nah selain formulaik, formulaik itu kan struktur ujarannya formulaik, tetapi orang lisan itu juga ketika menggunakan formula ini dia punya gaya hidupnya itu verbomotor. Apa itu? Kita lihat penjelasannya gini. Much in the foregoing accounts of orality can be used to identify what can be called verbomotor cultures. That is, cultures in which, by contrast with high technology cultures, courses of action and attitudes toward issues depend significantly more on effective use of words. Bacanya efektif apa efektif? Efektif ya. Effective use of words, and thus on human interactions, and significantly less on non-verbal, often largely visual input from the objective world of things. Nah, dia mulai dari pengertian ini. Kata dia, much in the foregoing accounts of orality. Jadi banyak yang dari foregoing accounts of orality. Jadi narasi account pernyataan tentang kelisanan can be used to identify, dapat digunakan jadi ya narasi, deskripsi apa yang ada selama ini tentang kelisanan itu can be used, dapat digunakan untuk mengidentifikasi what can be called, mengidentifikasi sesuatu yang bisa kita sebut dengan verbomotor cultures atau budaya verbomotor. Dia bilang budaya verbomotor. Tadi verbomotor itu dari gabungan dari verbal dan nggak tahu bahasa Prancis bacanya gimana, moteur. Saya nggak tahu, sorry, saya tidak bisa bahasa Prancis. Moteur ya kayak dari verbal, motor itu maksudnya digerakkan. Lalu kemudian verbal itu dengan ya verbal, jadi digerakkan. Kultur yang lebih banyak digerakkan oleh verbal itu pernyataan lisan gitu ya, pernyataan awal tadi ya, mungkin tadi kepotong kita. Jadi kata Ong salah satu gaya selain dari konsep formula yang dia ceritakan sebelumnya, kelisanan itu juga ditandai dengan gaya hidup. Itu yang dia sebut dengan verbomotor lifestyle. Jadi verbomotor lifestyle itu adalah, kata dia, cultures in which, budaya di mana, by contrast with high technology culture, yang berkebalikan dari kultur budaya dengan teknologi tingkat tinggi, courses of action and attitudes, jadi rangkaian perilaku atau sikap-sikap toward issues terhadap isu-isu tertentu, depend significantly more, jadi secara signifikan lebih tergantung on kepada effective use of words, jadi penggunaan kata-kata yang efektif. Jadi ya sangat bergantung kepada penggunaan kata-kata yang efektif. Makanya tadi kita ceritakan kan bahwa nanti kita lihat dalam kasus Quran itu kenapa salah satu karakter kebahasaan dalam Quran, hadis atau orang Arab secara keseluruhan itu kan mereka namai dengan kalam baligh. Jadi kekuatan kata-kata itu penting di dalam orang budayanya, dalam budaya kehidupannya, dalam culture-nya. And thus, dan karena itu on human interaction
and dalam interaksi manusia, and significantly less non-verbal on non-verbal, atau secara signifikan pada budaya yang tidak terlalu non-verbal, often largely visual input from the adjective word of thing, seringkali largely and more on effective words and thus on human interaction. Depend significantly more on effective use of word. Jadi secara signifikan itu tergantung pada penggunaan kata-kata yang efektif, dan juga kemudian pada interaksi manusia, dan tidak terlalu signifikan pada budaya nonverbal, atau seringkali pada largely visual input from the objective word, juga tidak terlalu signifikan pada input visual dari dunia objektif benda-benda. Nah, gitu. Jadi kata dia, pada budaya verbomotor itu adalah budaya di mana tindakan dan sikap manusia itu lebih banyak tergantung kepada penggunaan kata-kata yang efektif, lalu kemudian interaksi manusia. Jadi orang berinteraksi, dan dalam interaksi itu bagaimana kata-kata itu digunakan secara efektif itu, dan tidak terlalu tergantung kepada sesuatu yang bersifat nonverbal. Nonverbal itu artinya bisa jadi ada perilaku tapi nggak ada pernyataannya gitu. Nah, itu nggak terlalu jadi orang berada tapi nggak ada pernyataan, itu tidak terlalu. Dalam budaya oral itu tidak signifikan gitu. Dan juga tidak, itu yang disebut less non-verbal, often largely visual input, dan juga bahkan kepada secara umum itu pada visual input benda-benda. Jadi bukan objeknya yang penting dari diskusi mereka itu, tetapi verbal, apa yang mereka nyatakan, kata-katanya, lalu interaksinya. Nah, itu disebut dengan verbomotor lifestyle. Jadi gaya hidup yang sangat tergantung kepada yang digerakkan oleh verbal, oleh pernyataan-pernyataan. Jadi kita lihat nanti kita jelaskan. Jose, saya nggak tahu banyak benar Jose ya, use this term verbomotor. Nah, ini yang pakai bahasa Prancis dia, verbomotor. Saya cek tadi pronunciation-nya di internet gitu, pakai bahasa Prancis dia pronunciation-nya. Menggunakan kata ini verbomotor to refer chiefly, untuk merujuk utamanya to ancient Hebrew and Aramaic culture and surrounding cultures, kepada budaya-budaya Hebrew dan Aramaic klasik masa lalu, and surrounding cultures, dan budaya-budaya yang berada di sekitarnya. Makanya ini agak dekat sebenarnya, karena kan Arab kan turunan dari situ kan sama-sama Semitik ini. Kiki sama-sama Semitik. Dia tidak sama-sama Semitik. Which knew some writing. Nah, ini penting. Yang mereka sebenarnya mengenali beberapa tulisan, mengenali sejumlah tulisan, but remains basically oral, tetapi masih secara mendasar, tapi mereka masih oral sebenarnya, tradisinya masih lisan, and word oriented in lifestyle. Lalu kemudian gaya hidupnya itu word oriented, sangat dikendalikan oleh kata-kata, diatur oleh kata-kata yang mana, rather than object oriented, daripada object oriented, daripada dikendalikan oleh diatur oleh objeknya. Jadi maksudnya Aramaik dan Hebrew klasik ini, mereka sudah mengenal tulisan, tetapi sekalipun demikian budaya hidup mereka masih budaya oral. Jadi remain oral itu kata di budaya. Nah, di dalam budaya oral itu, di antara karakter utamanya adalah mereka word oriented rather than object oriented. Jadi mereka lebih lebih banyak dikendalikan, diatur oleh kata-kata yang digunakan daripada objek yang dituju oleh kata-kata itu. Jadi kata-katanya lebih penting daripada objeknya. Kan hampir mirip nanti kita lihat kasus kita di Indonesia itu kenal tulisan, tapi sebenarnya kita word oriented, sangat dikendalikan. Jadi kan itu palsu. Udah semua akan sepakat itu palsu tanpa berpikir beneran palsu apa ora gitu kan. Jadi orang misalnya ya dengan mudah. Jadi orang ini budaya nanti kita lihat budayanya. Kan di Indonesia seringkali
Makanya tadi saya sempat sentil kan, kemarin kita ribut-ribut wali itu sebenarnya word oriented daripada object oriented. Tapi itu membuktikan bahwa kita punya residu oralitas yang sangat kuat, Mas. Itu residu sangat kuat. Oke. It should, harusnya, of course, kata dia, it should, of course, tentu saja, it should be noted, harus dicatat that words and objects Expanding. rather than object. Sorry, kelewatan satu kalimat. Makasih udah. We are expanding its use here. Kita meluaskan penggunaannya di sini to include, untuk memuat all cultures, semua kebudayaan that retain enough oral residue, yang masih mempertahankan residu oral yang lumayan enough itu piye men Indonesia, karena enough oral residue, sisa-sisa kelisanan yang lumayan lah. Yang cukup memelihara oral residue gitu. Oke, yang cukup retain enough, yang cukup memelihara residu kelisanan gitu kan. To remain significantly, untuk lalu kemudian secara signifikan masih menyisakan word attentive in a person interactive context. Jadi perhatian kepada, tekanan kepada kata-kata di dalam konteks interaksi manusia, dalam interaksi orang, a person interactive context. Jadi ketika seorang konteks interaksi dari seseorang, the oral type of context, yakni konteks dari tipe kelisanan. Weh, masuk di situ. Avin, urung mandi. Oh, nggak masuk ya? Belum masuk nilai. Pakai baju dulu, Avin. Oke. Mana tadi? Rather than object attentive. Jadi mereka lebih jadi yang masih to remain significantly word attentive rather than object attentive. Jadi masih mempertahankan, masih menjaga, masih ada sisa-sisa dari tekanan kepada kata-kata daripada tekanan kepada objek. It should, of course, kalau begitu, it should be noted, tentu saja harus dicatat, kita harus catat bahwa words and objects are never totally disjunct. Kata-kata dan objek yang dimaksud kata-kata itu tidak pernah sama sekali terpisah. Word represents object, kata-kata mewakili objects, and perceptions of object is in part conditioned by the store of words into which perception are nested. Nah, saya sering ceritakan ini sebenarnya. Ini ada Wittgenstein ini, agak model-model Wittgenstein ini. Model-model filsafat bahasanya Wittgenstein. Tetapi kata dia, persepsi terhadap objek is in part, secara umum pada bagiannya, conditions by the store of words, itu ditentukan oleh the store of words, kumpulan koleksi kata-kata, into which perception are nested, di mana persepsi itu mengambil tempat. Bersarang. Ya, jangan bersarang kayak burung bersarang. Ya, jadi benar kata dia, memang kata-kata dan objek itu tidak bisa dipisahkan, gitu kan? Kata nggak bisa dipisahkan. Kata itu yang merepresentasikan objek. Lalu kemudian persepsi terhadap objek itu juga ditentukan oleh koleksi kata-kata yang kita punyai. Kalau nggak punya kata-kata ya nggak bisa mempersepsi, karena persepsi itu kan diolah di kepala pakai kata-kata yang kita miliki. Nature states no facts. Lalu kemudian alam ini, ruang ini, itu tidak, ya nature kan benar ya? Ya, tidak menunjukkan fakta apapun. Tapi dia bilang dalam tanda kutip. Tidak menunjukkan fakta apapun. This come only within statements devised by human being to refer to the seamless web of actuality around them. This come, jadi fakta ini ya, fakta-fakta itu hanya come only within hanya ada di dalam pernyataan-pernyataan. Jadi fakta-fakta itu baru ada ketika ada pernyataan-pernyataan devised by human beings, yang device itu apa? Disampaikan, dibuat, yang dibuat oleh manusia, untuk merujuk to the seamless web of actuality around them,
kepada jejaring aktualitas di sekitar dia yang seamless. Seamless itu yang terus aja gitu kan. Jadi tak terputus-putus itu ya Indonesia ya enggak. Seamless itu tak berhenti-berhenti gitu kan, bersambung terus. Jadi ingat tadi. Ini loh. Di dalam riset kita biasa membedakan antara realitas dan fakta gitu kan. Oke lah, realitas itu yang disebut dia di sini dengan actuality itu kan, realitas itu tidak menyajikan apa-apa. Dia baru menyajikan realitas itu tidak menyajikan fakta. Realitas itu baru menjadi fakta ketika dia berubah dalam bentuk pernyataan, statement. Nah, kalau dia belum menjadi statement, dia belum jadi fakta gitu kan. Nah, oke. Jadi gini, di paragraf ini dulu dia mau katakan itu yang disebut dengan verbomotor. Verbomotor dulu pertama, orang lebih menekankan driven. Orang itu driven by verbal. Orang itu dikendalikan oleh pernyataan-pernyataan, kata-kata yang digunakan. Kata-kata yang digunakan. Bukan oleh objeknya. Jadi orang itu bisa berdebat. Nah, paragraf selanjutnya sebenarnya berdebat itu ya. Orang bisa berdebat dengan kata-kata yang digunakan dengan objek yang sama. Oke, tapi sebelum sampai ke sana, dia mulai dulu dari hal yang paling mendasar. Karena prinsipnya realitas itu ada tapi tak ada. Gitu kan. Realitas itu memang ada, tetapi dia baru ada di dalam interaksi manusia ketika dia dinyatakan dalam bentuk pernyataan-pernyataan. Sebelum dibikin pernyataan, dia sebenarnya belum ada dalam interaksi manusia. Realitas itu baru ada dalam interaksi manusia ketika dia dibuat pernyataan-pernyataan. Nah, padahal itu yang tidak dijelaskan di sini. Kalau baca Wittgenstein lebih jauh lagi ya. Kayaknya minggu kemarin kita cerita itu ya, saya lupa nih. Kalau Wittgenstein itu kan sampai bahwa ini realitas masuk ke dalam pikiran. Satu-satunya tools yang digunakan pikiran manusia untuk mengolah realitas itu adalah kata-kata. Jadi itu yang disebut store of words itu. Jadi perbendaharaan. Store of itu perbendaharaan kata-katanya. Semakin kompleks perbendaharaan kata-katanya, maka semakin kompleks cara dia memikirkan realitas. Tapi semakin simple perbendaharaan kata-katanya, akan semakin simple cara dia mengolah realitas itu dalam pikirannya. Nah, kalau di Wittgenstein sampai segitu ya. Proses dari realitas ke verbal, pernyataan verbal ini diolah di kata-kata lalu muncul pernyataan verbal, itu kan 3 proses yang sangat reduktif. Realitas direduksi dulu oleh perbendaharaan kata-kata, lalu kemudian direduksi lagi oleh pilihan kata untuk mengungkapkan. Jadi apa yang kita ungkapkan itu tidak pernah sepenuhnya mewakili realitas. Tetapi di dalam budaya lisan, orang hidup dengan yang ini. Yang reduksi kedua ini tadi, ini yang menentukan sebenarnya. Maka mereka akan bisa berdebat dengan ini. Dan itu lifestyle-nya selalu rame dengan ini. Makanya orang dengan budaya lisan itu kalau ngomong kan rame sekali. Rame sekali, karena yang ini yang digunakan bukan objeknya. Karena yang menjadi subjek dari pembicaraan mereka itu sebenarnya verbalnya, kata-katanya gitu ya. Oke. Maka itu kemudian kenapa dalam budaya seperti itu effective words itu menjadi penting. Itu yang mungkin kalau dalam tradisi Balaghatul Quran minggu kemarin sudah disinggung kan Jalil kitabnya, kenapa kalam baligh itu menjadi signifikan, menjadi penting. Kenapa? Karena dalam budaya lisan kata-kata yang efektif di satu sisi dia pasti akan membuka ruang makna, tapi pada saat yang sama dia juga penting untuk mewakili pernyataan pada saat itu penting dilakukan. Dan kalau kita baca dalam sejarah pertemuan Nabi dan para syu'ara, kekuatan Quran kan di situ kan, kekuatannya ada pada effective words. Karena ya tadi nanti kita akan lihat sifat agonistik kelisanan itu. Kan agonistik itu kan saling antem-anteman gitu. Agonistiknya antem-anteman ya bahasa Indonesianya. Bukan bahasa Indonesianya apa? Bahasa Jawanya antem-anteman gitu. Agonistik itu antem-anteman gitu. Ada saling menyerang gitu ya, saling menyerang atau paling berusaha menjatuhkan lawan dengan pernyataan-pernyataan dia, maka semakin efektif kata-kata, maka dia akan semakin eksis di dalam dunia lisan.
Karena itu konsekuensi dari agonistik, dan itu yang terjadi pada Quran gitu kan. Walaupun nanti kalau di dalam sosiolinguistik, dalam sosiologi bahasa, kita misalnya ketemu lagi satu kata itu bisa menjadi signifikan tidak berdiri sendiri, tapi karena ada power relation. Nah, ini yang disinggung Duha kemarin itu aja. Power relation, bagaimana relasi kuasa itu membuat satu kata menjadi lebih signifikan dari kata yang lain. Lalu makna terhadap satu kata menjadi lebih signifikan terhadap makna yang lain. Dan itu yang terjadi pada perjalanan tafsir, tapi juga mungkin itu menarik. Itu juga yang terjadi pada kasus riwayah bil maknanya hadis. Riwayah bil makna hadis. Karena kan menjadi signifikan kekuatan kata ini kan ditentukan oleh banyak hal. Jadi kalau kita agak Foucauldian, ya relasi kuasa yang menentukan mengapa satu kata ini menjadi signifikan atau tidak. Padahal kekuatan kata itu menentukan di dalam dunia lisan. Nah, kekuatan kata. Oke. Kita mulainya telat tadi ya. Ya Allah ya Karim ya salam. Udah jalan berapa menit ini? Udah mau selesai aja. Betul, udah mau selesai aja. Oke, baik. Stop lagi di tempat saya? Enggak ya? Situ jalan. Oke, oke. Mungkin karena ini aja, karena mau habis baterai. Kalau ada yang komen di sana, di komentar. Oke, the cultures. Oke, paragraf selanjutnya. The cultures which are here styling verbomotor are likely to strike technological men as making all too much of speech itself, as overvaluing and certainly over practicing rhetoric. Oke, culture yang di sini kita tandai sebagai verbometer, kita are likely to strike technological mungkin menyerang ya, benar ya? Kalau di sini menimbulkan kesan kayaknya. Oke, are likely to strike technological man. Jadi gimana itu maksudnya? Menghasilkan manusia-manusia yang technological gitu. Menimbulkan kesan pada technological man. Oke, menimbulkan kesan. I likely to strike, menimbulkan kesan pada technological man as making technological man iki as making all too much of speech itself. Terlalu banyak membuat pernyataan-pernyataan, making all too much of speech itself. Jadi ya terlalu banyak kata-kata, as overvaluing and certainly over practicing rhetoric. Bahkan dan terlalu overvaluing itu terlalu mengutamakan and certainly over practicing, bahkan terlalu banyak melakukan retorika, over practicing, kebanyakan retorika gitu. Nah, kalau kita kebanyakan retorika. In primary oral cultures, di dalam budaya oral primer, even business is not business. Bisnis itu bukan bisnis. It is fundamentally rhetoric. Bisnis itu bukan tentang jual beli. Bisnis itu sebenarnya adalah retorika. Jadi ya kayak kita pinter-pinter jual gitu kan. Nah, kalau kita pinter-pinter jual, jadi bukan tentang nilai barang. Sebenarnya bukan tentang nilai barang, tetapi bisnis itu yo tentang piye carane nek wong iki pinter meyakinkan. Iku kayak wong jual obat itu loh. Jadi ini bukan tentang apakah obat ini efektif atau tidak menyembuhkan, tetapi bagaimana dengan retorika dia meyakinkan bahwa obat ini menyembuhkan. Nah, ini sebenarnya ini bukan dalam konteks negatif atau positif, tetapi itu persis gambarannya seperti konsep tafaul dalam budaya lisan. Nah, tafaul itu dalam budaya lisan itu kan membangun keyakinan. Ini dulu argumen saya kenapa saya membedakan antara penggunaan Quran sebagai pengobatan dengan fetish. Itu kan, jadi kalau fetish itu kan memang ada jimat, walaupun dalam fetish juga ada proses keyakinan gitu kan, ada proses keyakinan. Tetapi pada kasus tafaul itu sepenuhnya bermain kata-kata. Kalau dalam tafaul dalam tradisi Arab itu kan sepenuhnya bermain kata-kata. Kalau fetish kan kadang-kadang tidak bermain kata-kata, tapi bermain kepercayaan.
aku percaya kalau wong iki, maka fetish itu jimat-jimatan ya. Jimat-jimatan. Jadi dia tidak sebuah, ya memang ada irisan, tentu ada irisan. Fetish dan tafaul itu ada irisan. Tetapi irisannya mungkin tidak terlalu besar. Ada wilayah lain yang lebih besar dia membedakan. Tafaul dalam tradisi Arab itu memang encouragement dengan menggunakan kata-kata gitu. Jadi meyakinkan orang. Dan itu satu lain dengan retorik gitu kan. Satu lain dengan retorika. Jadi meyakinkan. Tapi kalau fetish bisa jadi tidak dengan kata-kata. Makanya kan fetish itu kan prakteknya bisa kayak voodoo, itu kan fetish itu kan, fetishism itu. Fetish jadi orang kata-katanya kan tidak keluar, merafal saja, merapalkan pernyataan apa, merapalkan magical formula. Sana mati gitu kan. Wah, jatuh cinta yang di sana. Oke, itu kalau mahabbat. Di sana. Oke. Tetapi pada tafaul kan enggak. Pada tafaul memang kata-kata yang digunakan. Jadi, nah, di tafaul itu kan tipikal verbometer ini. Jadi, ya tadi, business is not business. It is fundamentally rhetoric. Jadi ya, bisnis itu bukan semata-mata urusan jual beli, itu urusan dan banyak ya dulu ya. Sampai sekarang juga banyak ya. Sampai sekarang itu contoh tradisinya apa? Orang jual obat ya. Ya, iya, orang jual herbal gitu kan, herbal, wah, semua diceritakan dengan kata-kata. Dan lagi-lagi interaksinya kan berlangsung dengan store of words yang juga dimiliki si pendengar. Kalau pendengar nggak dong yo dikata ya seperti kita dengan kata-kata buih-buih pendengar, jadi ki ngomong opo, makanya serampung gitu. Sedang mencoba meyakinkan gitu kan. Ternyata takon, jadi ki ngomong opo, semprul gitu. Agus ngomong berbuih-buih, kono ora ngerti gitu kan. Ya kan bisa jadi gitu. Purchasing something at the Middle East souk or bazaar, membeli sesuatu di pasar. Souk itu apa souk itu? Pasar juga ya. Jadi di bazar atau pasar di Timur Tengah dulu is not a simple economic transactions. Ini tidak sekadar transaksi ekonomi yang sederhana. As it will be at Woolworths, and as a high technology culture is likely to presume it will be in the nature of things. Jadi seperti yang ada di Woolworths atau budaya teknologi tinggi, mungkin bayangkan, asumsikan it will be in the nature of things yang harusnya ada pada hakikat sesuatu. Jadi nggak seperti dibayangkan orang dalam teknologi tinggi tentang bisnis gitu loh. Bisnis itu kayak apa? Atau Woolworths ini riset yang mana sih Woolworths ini? Woolworths itu kayak supermarket di Australia. Oh, oke, Woolworths ya, supermarketnya anunya. Iya, nyebut merek dia sini ya, Woolworths. Ya, Woolworths itu kayak kayak Alfamart gitu ya. Superindo, oke, Superindo yang gedean gitu ya. Bukan Indomaret. Kalau sini Superindo. Iya benar, Superindo ya teman-teman. Woolworths. Jadi tidak seperti budayanya Superindo, Woolworths atau teknologi tinggi yang membayangkan harusnya yang namanya bisnis itu ya gitu kan. Nyiapin barang, orang datang beli barang gitu kan, meneng-menengan gitu kan. Meneng-menengan enggak, rather tetapi it is a series of verbal and somatic maneuvers. Wah, kemarin saya sudah pakai somatic ini presentasi di mana? Di Padang. Keren nih. Saya pakai, dan ada itu teori lain. Nanti deh kapan-kapan kita cerita. Saya dapat isu baru tentang, oh ini mati ya sini ya. Ganti baru lagi. Oh, ganti baru lagi. Oke. Saya dapat konsep baru lagi tentang solid and liquid authority. Itu teori di dalam international law and international governance. Tapi menarik, saya pakai untuk memahami pergeseran otoritas dalam tafsir. Solid authority itu diwakili oleh, kalau kita sederhanakan, diwakili oleh syarat-syarat mufassir. Jadi lalu liquid authority itu diwakili oleh penafsiran yang tanpa mempertimbangkan syarat. Nanti penjelasannya bisa panjang itu ya. Tapi solid authority itu kalau di dalam governance studies itu tentang otoritas yang deskriptif. Siapa, punya power apa, menentukan apa, menyuruh apa, perintah apa. Tapi kalau liquid authority itu tentang how and why, mengapa dan bagaimana seseorang lalu kemudian dianggap memiliki otoritas. Nanti deh kita cerita itu ya, ramai itu. Saya dapat konsep baru itu. Apa itu?
Solid and liquid authority. Kita bicara yang liquid saja. Oke, baik. Tetapi it is a series of verbal and somatic maneuvers. Ini lebih merupakan seri rangkaian manuver-manuver verbal dan somatik. Somatik artinya pernyataan yang diikuti dengan gesture. Gitu kan kemarin kan? Ya, yang pernyataan yang diikuti dengan gerak-gerak tubuh tertentu gitu kan. Oke, a polite duel. Jadi pertarungan yang sopan, gitu kan? Ya karena begini meyakinkan orang. A contest of wits. Jadi kontes dari wits itu apa? Kecerdasan. Jadi kepintaran. Ya tadi kan karena berhubungan dengan store of words itu kan. Kalau semakin cerdas, semakin banyak store of words-nya, maka semakin banyak varian yang bisa digunakan. Nanti kan kita akan kembali ke psikodinamik yang di awal. Tentang agregatif, aditif gitu, agregatif rather than aditif gitu kan, agonistik. Nah itu psikodinamiknya tuh muncul di sini. And an operation in oral agonistic. Jadi seorang operasi di dalam agonistik kelisanan. Jadi ya menyerang gitu kan, menyerang, tapi kan tadi dia bilang polite duel. Jadi serangan itu karena ini urusannya lagi dagang kan. Kalau dagang jadi ya menaikkan nilai dia, menjatuhkan punya orang. Kan begitu kan agonistik, begitu terus jadi punya ya dagang kan begitu. Kan Quran juga mirip kan? Pola-pola agonistik di Quran itu kan ya mana misalnya? Fa'tu bi suratim mim mithli. Atau misalnya apalagi ayat Allah masalah ala illa bisultan itu berbenah. Di Ar-Rahman. Ayo, naiklah, kamu gak akan bisa naik kecuali bisultan. Nah, itu. Atau ayat gini. Innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Fa'ammal ladhina ya'lamuna fa'ammal ladhina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ammal ladhina kafaru fayaquluna hadza madza aradallahu bihadza mathala. Gitu kan. Ya benar ya ayatnya begitu ya. Innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbih wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala. Gitu dan seterusnya. Oke, ya itu kan agonistik itu kan. Ngantemin juga orang kafir ya begini ngomongnya. Orang beriman ya begini ngomongnya dan seterusnya. Oke, pola-pola agonistik. Jadi pola agonistik, tapi tadi polite gitu kan. Nah, polite duel gitu kan. Polite duel. Terutama dalam dagang, ini kan bicara bisnis kan, polite duel. Oke, baik. In oral cultures, a request for information is commonly interpreted interactively. Di dalam budaya oral, permintaan informasi atau minta informasi is commonly interpreted interactively. Biasanya diinterpretasikan secara interaktif. Nah, as agonistic. Seperti ya agonistik itu. Jadi nek takon niku malah ditakoni gitu kan. Jadi kalau bertanya itu jawabannya ya pertanyaan itu menyerang, jawabannya juga menyerang. Tapi serangan yang dimaksud bukan serangan tidak selalu menjatuhkan, tetapi tidak straight kepada jawaban gitu kan. And instead of being really answered jadi daripada menjawab benar-benar menjawab is frequently parried. Seringkali itu parried tuh yang ngantem juga ya. Dielakkan. Ya dipindahkan ke lain gitu. Jawabannya yang lain lagi. An illuminating story is told of visitor in County Cork. Ada cerita yang illuminating, disebut illuminating ya. Cerita yang membuat kita naik ke atas gitu, berpikir jauh. Oke, cerita yang membuat kita berpikir jauh, mungkin gitu kayak illuminating story itu ya. Lebih ke cerita yang bisa menjelaskan. Oke, cerita yang bisa menjelaskan is told digambarkan tentang a visitor, tentang seorang pengunjung di County Cork, Ireland. County Cork ini kota Cork. County itu kota ya di Irlandia. County. Iya, county itu kecamatan apa ya? County itu posisinya apa ya? Kayaknya nama deh. County Cork. Kayak di sini pulang jadi dua kata gitu. Oke. Derby County. Ya, tapi county itu memang kayak Islamabad, Ahmedabad. Nah, abad itu kan kota artinya. Abad, tetapi dia kota itu menjadi satu kota kesatuan dengan nama kotanya.
Jadi County Cork itu Cork County, Cork County gitu kan. Jadi County Cork. Oke. County Cork Island, and especially oral region in a country, dan khususnya wilayah oral di sebuah kota, di sebuah negara, which in every region preserve massive residual orality, yang di setiap region, di setiap areanya, wilayahnya preserve massive residual orality, masih mempertahankan sisa-sisa kelisanan yang masif. The visitor, seorang pengunjung, saw a cockman, ketemu dengan orang Cork, kota Cork itu, lelaki orang kampung situ, leaning against the post office. Leaning against itu bersandar ya, bersandar di kantor pos. He went up to him. Si visitor ini menemui si orang kampung ini tadi. Pounded with his hand on the post office wall next to the cockman's shoulder. Pounded itu apa ya? Mukul ya. Memukul kantangannya ke dinding kantor pos di samping bahu si orang kampung ini tadi. Blok, ini takon aku medeni. Memukulkan, bukan sekedar marah ya, memukulkan. And ask, lalu bertanya, is this the post office? Ini kantor pos. Tanyanya cuma, apakah ini kantor pos? The cockman was not taken in. Si orang kampung ini tidak was not taken in, maksudnya apa? Taken in itu dipercaya. Oke. Si orang kampung ini tidak was not taken in itu berarti di sini maksudnya jadi si Corkman ini was not taken in, tidak diperdaya, bukan diperdaya maksudnya di sini. Jadi atau tidak terganggu seperti itu mungkin ya. Jadi cuek gitu. Oke. Si orang kampung ini cuek aja. He looked at his questioner quietly. Ya benar, cuek-cuek aja. Lalu dia melihat kepada si penanya ini tadi, si petani ini quietly, dengan tenang gitu kan. Nah, dia lihat jadi menoleh dengan tenang, tidak terpengaruh gitu. Orang ajak gelut gitu kan, tidak terpengaruh. Quietly and with great concern. Lalu kemudian dengan penuh perhatian. Jadi kalau tuh ngerut dai gitu ya, mengerjitkan dai. It wouldn't be a postage stamp you were looking for. Kamu tidak mencari perangko kan? Bukan begitu? Ini orang tanya, apakah ini kantor pos, tapi bukan dijawab iya atau tidak, tapi justru dijawab, kamu nggak nyari Perangko. Kamu nggak nyari perangko kan? Jadi he treated the inquiry, dia memperlakukan si orang yang nanya pertanyaan tadi not as a request for information, tidak sebagai sebuah pertanyaan untuk mencari informasi, but as something the inquirer was doing to him, tetapi sebagai sesuatu yang dilakukan si penanya ini kepada dia. Mukulku tadi itu loh, geblek gitu kan. Jadi tidak menjawab itunya, itu yang dimaksud agonistik itu kan, tidak menjawab pertanyaannya tetapi merespon lakonnya si penanya ini tadi. So he did something in turn, lalu kemudian dia melakukan sesuatu sebagai respon balasannya kepada the inquirer, kepada yang tanya ini tadi, to see what would happen, untuk lihat apa yang akan terjadi. Jadi ya kalau dia bilang tidak, ya sudah, nggak usah kesini. Mungkin kayak gitu kan lanjutannya, kan nggak ada lanjutannya. Tapi kalau bilang iya, ya sudah di sini. Kan dia nanya apakah ini kantor pos. Kan dia tanya, kamu nggak nyari perangko kan? Kan tergantung jawaban inquirer nanti kan. Kalau inquirernya ini bilang iya, aku nyari, no, aku memang mencari perangko. Kan ya sudah di sini. Tapi kalau jawabannya yes, aku nggak nyari perangko, yang gak usah kesini karena ini kantor pos kan, gitu kan. Oke. All native Corks gitu, semua orang-orang Cork asli di kampung Cork itu, di County Cork tadi, kampung Cork. County itu kayak apa ya kalau di sini ya? County itu kecamatan mungkin. Levelnya seperti kecamatan ya. Jadi karena sheriff di county itu kalau sini kayak kapolsek. Ya mungkin kayak kecamatan mungkin. County itu ya selevel kecamatan mungkin. Tapi mungkin nanti kita cek lagi ya selevel itu. Tapi dia di bawah kota. Di bawah kota. Kalau kota kan Kapolres. Kalau kota kan Kapolres. County
Tapi ada distrik sih. Kalau distrik itu kecamatan, desa lain lagi nanti di bawahnya. Oke. Baik. Always answer a question. Mereka senantiasa menjawab pertanyaan by asking another, dengan menjawab lagi, dengan bertanya lagi. Never let down your oral guard. Apa maksudnya itu? Jangan pokoknya jangan sampai tidak pernah kehilangan pertahanan lisannya, gitu ya. Dia mereka nggak pernah kehilangan pertahanan lisan. Jadi karena ciri kelisannya gitu, orang takon ya takon mana. Mungkin mirip gini, kalau dalam bahasa Arab itu kan juga banyak kan. Nabi ditanya sahabat, Nabi jawab dengan pertanyaan. Nah, itu tuh modelnya begitu tuh. Itu ciri kelisanan itu. Ciri kelisanan. Jadi ciri kelisanan. Kayak kasus itu yang sering saya ceritakan. Kayak kasus Fatihah. Itu kan Nabi lalu tanya. Kata Nabi, "Wa ma adrakta bi anna fiha ruqyah." Kan Nabi nggak bilang boleh apa nggak boleh. Tapi Nabi tanya saja, kok bisa tahu? Lalu pertanyaan kedua Nabi tanya lagi kan tentang boleh atau tidak makan hasilnya kan? Nabi kan tanya lagi, masih ada nggak? Kata Nabi. Kalau masih ada, aku mau kok ikut makan. Jadi kan dua-duanya sama. Pertanyaan pertama tentang boleh atau tidak dengan Fatihah, Nabi nggak jawab boleh atau tidak, tapi Nabi jawab dengan pertanyaan. Yang kedua, boleh atau tidak makan hasil ngobati pakai Fatihah, Nabi nggak jawab boleh atau tidak boleh, tapi Nabi jawab dengan pertanyaan lagi, masih ada barangnya nggak? Kalau ada ya mau ikut makan gitu kan. Terus terang saya sampai sekarang mau mencari penjelasan riwayat itu. Saya mau cari penjelasan siapa sahabat yang mau makan, siapa yang nggak mau makan, siapa yang akhirnya kecelek gitu kan. Ternyata boleh gitu kan. Ternyata boleh kan, wis bacut orang makan kan, wis bacut orang makan, ternyata padahal kan ceritanya kan kelaparan kan, cerita riwayat itu kan kelaparan, wis kebacut orang makan, tapi orang penjelasannya, orang saya ditambah-tambahin. Memang orang saya juga sampai sekarang nggak ketemu penjelasannya. Oke, kita tutup terakhir ya. Primary orality foster personality structures that in certain ways are more communal and externalized and less introspective than those common among literates. Kelisanan primer, foster personality structures, menjaga struktur personalitas atau kepribadian pribadi masing-masing, that in certain ways, dengan cara yang dengan cara yang more communal and externalized. Jadi cara mereka menjaga personal eksistensi personalnya itu justru dengan cara yang komunal dan externalized. Jadi komunal lewat interaksi orang banyak tadi kan, externalized dikeluarkan ke orang lain. Itu makanya ada itu karena dikeluarkan, dieksternalisasikan gitu loh. Jadi bukan kan, kalau di literature apa yang dia pikirkan dia tuliskan. Kadang disimpan sendirian, nanti dipandang-pandang tulisan ini. Itu kayak orang jatuh cinta, nulis surat, tapi tak pernah berani mengirimkan. Kan gitu ya. Nulis aja terus gitu kan. Itu kayak orang nulis status, ditujukan kepada seseorang, tapi tak pernah berani straight menyebut untuk siapa. Itu kan mubham terus gitu kan. Itu kayak, sorry, jadi jomblo itu banyak melanjutkan tradisi primary oral. Sorry, ini kesimpulan berat ini. Ternyata jomblo itu walaupun sudah menulis, tapi tradisinya, justru mereka melawan tradisi oral ya. Iya, jadi jomblo itu tidak kuat hidup dalam tradisi oral gitu. Gitu sebaliknya, kebalik ya. Sorry para jomblo. Iya, jomblo itu lebih banyak senang di tradisi tulis, menulis, menyatakan dan menyimpan untuk diri sendiri. Kapan dia tahu? Oke. Enggak, tetapi oral itu kan tadi ya komunal and externalized. Makanya ada agonistik tadi kan, karena externalized gitu kan. And less introspective than those common literates. Tapi mereka tidak terlalu introspektif. Jadi nggak terlalu dipikir apa iki pernyataan itu, tidak terlalu introspektif gitu. Tidak terlalu introspektif itu tidak terlalu memikirkan ke dalam gitu. Memikirkan ke dalam seperti di literat. Kalau di literat kan dipikir banget, ini apa ya kata-katanya. Dipilihkan kata-kata terindah. Nah, karena kan kemarin kita kembali ke psikodinamik. Di psikodinamik dalam literate itu pernyataan tuh keluar saja berulang-ulang. Cet. Kalau masih kurang jelas tambahi pernyataan lain, kurang jelas tambahi pernyataan lain, berkali-kali kan begitu kan psychodynamicsnya. Itu yang menjelaskan sebenarnya gini. Makanya kenapa
Ini catatannya. Karena Nabi hidup dalam tradisi oral, walaupun sudah residual gitu kan, tidak yang primary, penting sebenarnya melihat tidak cukup sekali pernyataan, walaupun tuh kalam baligh gitu kan, kalam baligh tetap pernyataan yang efektif, tapi pernyataan ini biasanya akan diikuti oleh pernyataan lainnya. Tetapi pada saat yang sama bisa jadi itu juga yang membuat Quran itu istimewa. Tapi ini perlu riset gitu ya. Perlu riset mendalam bahwa Quran itu bikin pernyataan yang straight tep sekali antem gitu. Padahal dalam tradisi lisannya bisa jadi orang membutuhkan berkali-kali pernyataan seperti di syair itu kan, diulang berkali-kali. Tapi nanti di beberapa kesempatan Quran juga ngulangin kan. Quran juga bikin pernyataan yang berulang-ulang. Karena audiensnya walaupun di kalam baligh, audiensnya kan belum tentu langsung menangkap gitu kan. Maka dibikin berulang. Jadi less introspektif. Ini agak abot ini sebenarnya. Berarti kalau gitu Quran gak dipikirkan. Ya memang Nabi gue usah mikirin gitu. Nah, nanti kita bisa diskusi lain itu. Saya selesaikan dulu bagian ini ya. Oral communication unites people in groups. Komunikasi oral itu membuat orang unites in groups. Orang bisa bersatu di dalam kelompok. Itu makanya salah satu penanda budaya itu adalah language. Language itu salah satu faktor kohesivitas. Karena ya tadi kan, karena sifatnya yang komunal dan externalized ini tadi, dan saling mempengaruhi. Kata-kata itu kan saling mempengaruhi. Writing and reading are solitary. Tulisan dan membaca itu solitary. Solitary itu apa? Udah apa ya gampangnya? Soliter, menyendiri. Orang soliter sing mainan itu loh orang. Menyendiri. Solitary activities that throw the psyche back on itself, yang mengembalikan faktor psike kepada dirinya sendiri saja. Jadi iya makanya kan ada orang berteman hanya dengan tulisannya sendiri. Sesudah dia mati dilihat baru ada, oh ternyata dia begini. Wah kan banyak begitu kan kejadian sudah orang mati. Membaca juga hal nggak bisa bertemu orang. Kalau dia mau hidup dalam dunianya, membaca aja dia sendirian gitu kan, menikmati dunianya. Masya Allah. Makanya ini menarik di dalam tradisi kita, bagaimana orang membaca tapi di ruang komunal. Membaca tapi di ruang komunal gitu kan. Itu kan sebenarnya yang ini tadi disebut dengan residu kelisanan tadi kan. Pengajian itu kan membaca di ruang komunal. Harusnya kan dinikmati sendirian. Dinikmati solitary activities, tapi tidak menjadi tapi membaca itu menjadi aktivitas komunal. Ya ada sih ya baca aktivitas komunal itu. Jadi gini, membaca yang menjadi aktivitas komunal itu bukan sekedar membaca untuk memahami pernyataan, tapi membaca yang ini tadi loh, unite people in group. Itu yang lalu kemudian membaca itu untuk mempengaruhi orang lain. Ya kayak pengajian kita itu, pengajian itu berbeda dengan misalnya orang reading club, orang 4-5 orang membaca sama-sama sekedar untuk memahami. Ya udah sepaham sendiri-sendiri selesai dibawa gitu kan. Itu berbeda dengan kayak kita kiai pengajian itu. Pengajian juga membaca kan? Membacanya di ruang komunal, tapi membaca untuk komunalitas. Jadi penjelasan itu untuk menarik orang menjadi bagian dari apa yang disampaikan. Lakukan ini. Keren itu, dan itu belum dianuong kan? Beda. Atau spektrumnya begitu. Jadi kalau di spektrum yang sangat literate ini, orang baca sendiri, kemudian kalau di sini kan zero friend nanti. Ya. Jadi dia asik dengan dunianya sendiri. Kalau baca di tengah keramaian pun dia tetap asik. Itu di ujung sini. Kemudian kalau di ujung sini itu kayak orang baca Yasin. Jadi yang membaca untuk komunalitas, membaca sekadar untuk bunyi gitu. Yes, membaca untuk bunyi. Tidak untuk memahami. Terus yang di tengah ini adalah pengajian yang kayak ngaji Al-Ibris tapi orangnya nggak bawa kitab. Yes, gitu. Jadi, membaca untuk komunal gitu. Yes. Jadi ada usaha untuk memahami seperti literate. Yes. Sehingga terisolasi, tapi ada juga komunalitasnya. Yes. Iya, benar itu. Dan spektrum yang tengah itu kan belum ada di sini. Menarik itu sebenarnya kalau kita mau menambahkan ong, karena dalam realitasnya tadi kan pada saat residual orality itu kan fenomenanya menjadi lebih kompleks dari sekedar binary opposition, kelisanan yang komunal dan literate yang soliter. Nah, ternyata kan iya benar. Oke, ya di tengah itu ada spektrum ini tadi kan. Ada orang yang membaca ya tentu untuk pemahaman. Membaca awal untuk pemahaman untuk dirinya, tetapi lalu kemudian dia membaca di ruang komunal.
Karena membaca di ruang komunal, maka pemahaman ini lalu kemudian digunakan sebagai alat untuk mengikat komunalitas. Mengikat komunalitas itu ya bisa jadi untuk memberi penjelasan apa yang harus kita lakukan, mengeluarkan perintah, atau menarik orang untuk membangun otoritasnya, atau apa saja gitu kan. Membangun otoritas, akhirnya orang menjadi komunalitas. Ya, menarik sebenarnya kita melanjutkan pakai teori ini. Itu levelnya bisa nulis disertasi itu kan. Jadi menunjukkan jadi bagaimana kelisanan dan tulisan dalam spektrum religious text. Nah, pada kasus religious text yang ditransmisikan oleh seorang otoritas kepada massa, itu kan menjadi in between ini. Benar, itu in between antara solitary activities yang fungsinya adalah comprehending meaning, menangkap pesan makna, sama kelisanan yang fungsinya adalah komunalitas tadi, unite people in groups, menarik orang menjadi kelompok. Nah, ternyata kan ada in between ini banyak, yaitu pengajian dan ini berbeda dengan kalau reading club tadi kan lebih dekat yang di sini kan. Lebih dekat ya, walaupun agak sedikit geser ke tengah, tapi dia lebih dekat ke spektrum. Komunalitasnya adalah mereka bersama-sama mengeksternalisasikan, tetapi tidak dalam konteks in group. Jadi in groupnya itu ketika mereka duduk bareng, bukan kepada pernyataan-pernyataannya. Tapi kalau yang di tengah ini tadi, memang in group itu dari pernyataan hasil pemahaman terhadap teks. Seingat saya sih, saya baca ke sini, Ong tidak bicara sampai ke sana. Sepertinya tidak gitu ya. Tapi menarik itu, realitas itu. Tapi ya karena Ong kan dalam posisi, kata dia, seperti yang kita bicarakan minggu kemarin, kita lihat Iliad dan Odyssey itu juga posisinya itu masih menarasikan kelisanan. Homerik itu kan menarasikan kelisanan. Jadi tidak dalam posisi seperti tadi. Jadi kelisanan yang dituliskan, dibacakan, lalu kemudian dijelaskan. Kan Homerik kan tidak itu kan. Posisi Homerik kan tidak. Homerik kan kayak anu saja kan, kayak ya melanjutkan saja sebenarnya dia. Dia kan seperti melanjutkan, benar. Karena Ong kan posisinya di situ. Menarik sebenarnya Ong, tetapi saya nggak tahu, ini Rahmat menarik kalau kita baca pakai relasi antar agama. Karena mungkin tradisi keagamaan yang dihadapi Ong, saya nggak tahu ya. Kan kalau di dalam tradisi Kristen dan Katolik, comprehending text itu kan menjadi penting. Bedanya hanya pada Katolik, penjelasan itu resmi oleh gereja. Pada Protestan, penjelasan itu ada pada vernakularisasi. Gitu kan, tentu ada penjelasan juga, ya pendeta tetap ceramah di dalam itu kan, seperti ceramah yang kita lakukan. Tetapi nada dalam tradisi teks Quran kan tekanan itu tidak terlalu dominan. Tekanannya justru ada pada penjelasan si pemegang otoritas. Jadi ya di dalam tradisi gereja juga sebenarnya ada kan, tetap kayak pendeta-pendeta atau pastor itu kan juga bicara kan sebenarnya, juga bicara memberikan penjelasan. Pada titik itunya sih sama, tapi pada titik awal tentang bagaimana memposisikan teks di dalam sebuah komunitas keagamaan itu relatif berbeda. Karena dalam Islam sampai sekarang tidak ada tafsir resmi seperti Katolik, dan dalam Islam juga posisi tafsir sepenuhnya itu berada di bawah teks Qur'annya. Ya walaupun saya paham di dalam tradisi reformis Kristen juga perdebatan itu juga terjadi ya. Ada yang menerima vernakularisasi sepenuhnya, ada yang tidak. Artinya menganggap teks Bible asli itu ya teks Bible yang mana yang berbahasa asli sana, yang sekarang ini ya tetap bukan Bible. Oke, dinamika itu juga terjadi di dalam internal reformis ya, dalam internal reformis yang nggak bisa juga dipukul rata. Oke, baik ke sini. Enggak, kita dapat satu poin itu tadi aja, Mas. Oral communication, writing, a teacher speaking to a class which he feels and which feels itself as a close-knit group. Guru itu bicara di depan kelas yang dia merasa dan which feels itself-nya itu ke siapa? Kelasnya, dan kelas itu juga bisa dirasakan sendiri as a close-knit group, sebagai kelompok yang
close knit, ya kelompok yang dekat sekali gitu ya, kelompok yang dekat. Jadi guru bicara di depan kelas dan kelas itu sendiri itu auranya sebagai sebuah aura grup satu kelompok. Find that si guru menemukan that if the class is asked to pick up its textbook and read a given passage, the unity of the group vanishes as each person enter into his or her private life work. Menunjukkan bahwa jika anggota kelas itu diminta untuk mengambil textbook dan membaca paragraf tertentu, the unity of group vanishes. Kesatuan grup ini hancur, hilang gitu kan. As each person enters, karena setiap orang itu masuk into his or her private life world, masuk ke dalam dirinya, dunianya masing-masing. Jadi kelas itu, guru itu bicara di depan kelas ini grup sebenarnya, dan kelas itu grup yang close knit gitu kan, grup yang terikat sangat terjalin dengan sangat dekat gitu kan kelas ini. Tetapi ketika disuruh ambil buku lalu membaca passage masing-masing, maka seketika itu semua orang, grupnya hilang. Semua orang akan hidup dalam dunianya masing-masing, kata dia. Iya sih, apa sing paham apa? An example itu yang kita sebut dengan apa, reading club tadi ya, reading club tadi. Jadi an example of the contrast between orality and literacy on these grounds is found in Carter's report of evidence that oral peoples commonly externalize schizoid behavior where literates internalize it. Contoh tentang kontras, perbedaan kontras antara kelisanan dan tulisan dalam konteks ini, on this grounds, dalam isu ini yang bahwa lisan itu komunal, tulisan itu soliter is found, dapat ditemukan dalam laporannya Carothers. Laporan Carothers tentang apa? Tentang of evidence, tentang bukti-bukti bahwa oral peoples, orang-orang oral itu commonly externalize schizoid behavior, biasanya akan mengeksternalisasikan perilaku yang schizoid. Schizoid apa? Schizophrenia. Jadi perilaku apa schizophrenia itu? Lupa. Schizophrenia lebih ke asik dalam dunia sendiri. Oke, schizophrenia. Oke. Halo, oke. Ya schizophrenia itu yo kayak apa ya? Hilang pikiran, tapi bukan gila juga. Kayak apa sih schizophrenia itu? Nek wong kayak iku lali. Wong Jawa iku ngarani schizophrenia iku lalian. Itu Alzheimer ya. Schizophrenia itu ya apa? Schizoid, oke, schizoid. Makanya schizoid perilaku. Saya pikir dihadapkan dengan schizoid behavior where literate internalize it. Jadi gitu ya. Jadi kalau orang oral people ini, sekalipun gini sebenarnya schizoid behavior itu, jadi dia punya pikiran, tetapi pikirannya itu dieksternalisasikannya gitu kan. Ketika schizoid, dia jadi schizoid behavior itu ya perilaku kayak apa deh? Kayak apa schizoid behavior? Contohnya? Kalau apa contohnya schizoid behavior itu? Kayak main HP terus asik sendiri, browsing sendiri, baca novel, nangis sendiri. Kalau situ apa terjemahnya? Schizoid saja. Ya, karena bagi orang psikologi ya tidak asing sih istilah itu. Apa? Schizoid. Harusnya itu kayak joker itu loh. Oke, kondisi ketika orang menghindari kegiatan sosial dan berinteraksi dengan gangguan kepribadian schizoid biasanya dimulai dengan awal masa dewasa. Oh, orang mulai menyendiri. Iya, mulai menyendiri. Itu kayak Gangguan kepribadian schizoid namanya. Menginginkan hubungan dekat bahkan dengan keluarga, seringnya sebagai penyendiri, tidak menginginkan penderita emosi ingin. Oke, berarti gini. Iya, justru menyendiri. Schizoid behavior itu perilaku schizoid, perilaku untuk menyendiri. Tetapi I got it. Jadi gini dia bilang. Perilaku menyendiri itu kan perilaku yang sebenarnya seperti antisosial.
Nah, tetapi bedanya begini kata dia. Kalau orang oral, schizoid behaviornya ini di-externalize, dinyatakan, dikeluarkan. Aku nggak mau, aku gini gitu kan. Oke, jadi ya that's it. Berkebalikan dengan literate. Kalau literate itu interiorize it, menyimpan saja. Jadi orang literate itu kalau sudah ada schizoid behaviornya menyendiri saja. Tapi kalau orang literate, schizoid behaviornya itu eksternalisasi, ini kan dikeluarkan dalam bentuk pernyataan gitu. Jadi perilakunya itu schizoid, tetapi dia eksternalisasikan. Oral people were literate. Oral people commonly externalize schizoid behavior. Eksternalisasi ini kan verbalisasi kan maksudnya. Externalize itu mengeluarkan dalam bentuk pernyataan tadi kan. Jadi dia bilang commonalized, externalized gitu kan. Coba lihat penjelasan selanjutnya. Apa? Literates often manifest tendency loss of contact with environment by physic withdrawal into a dream world of their own. Schizophrenic delusional systematization. Oral folk commonly manifest their schizoid tendencies by extreme external confusions, leading often to violent actions. Including mutilation of the self and of others. Bukan pernyataan. Externalize itu dikeluarkan anunya. Jadi ia menolak. Jadi orang literate biasanya memanifestasikan tendensi, jadi tendensi loss of contact with environment, ini yang tidak mau gabung orang ini tadi, by physic withdrawal into a dream world of their own. Jadi dia secara fisik memisahkan diri dari orang lain. Iya. Gimana? Psychic withdrawal. By psychic withdrawal into dream world of their own. Psychic withdrawal. Jadi psychic. Jadi secara psikis dia withdrawal, keluar sama sekali dari orang lain, nggak mau ngumpul orang. Lalu kemudian bisa jadi di hadapan orang gitu kan. Tetapi kemana dia pindahnya? Into a dream world of their own. Jadi sibuk dengan mimpi-mimpi pikiran dia sendiri gitu kan. Schizophrenic delusional systematization, sistematisasi schizophrenic yang delusional. Delusi itu ya tadi ya halusinasi, benar berhalusinasi. Dia delusi, jadi sibuk aja dengan pikiran dia sendiri. Jadi psychic withdrawal, jadi secara psikis dia menarik diri dari orang lain dan sibuk. Bisa jadi dia ada di tengah orang banyak, tetapi dia sibuk sendirian aja, sibuk dengan pikirannya sendiri. Nah, apa bedanya? Kalau bedanya kata dia, oral folk, jadi orang-orang oral ini umumnya manifest their schizoid tendencies, memanifestasikan tendensi schizoid mereka dengan apa? Extreme external confusion. Jadi kebingungan ekstrim yang tampak gitu. Jadi tampak dari apa kebingungan tampak itu? Leading often to violent actions. Jadi caranya menghindar itu dari orang lain itu dengan cara violent, dengan kekerasan, including mutilations of the self and of other, termasuk diantaranya memutilasi, menyakiti dirinya sendiri atau menyakiti orang lain. Jadi kalau yang literate tadi ya sudah ngelamun di tengah orang banyak sendirian. Tapi kalau yang ini enggak. Kalau yang oral itu karena di externalize dan benar. Berarti eksternalisasinya bukan dengan kata-kata ya. Eksternalisasi itu dengan perilakunya, somatik. Eksternalisasinya kekerasan tuh baik ke diri sendiri ataupun ke orang lain agar tidak menjadi satu dengan orang. Karena kan yang penting kan schizoidnya. Including this behavior is frequent enough to has given rise to special term to designate it. Jadi perilaku ini is frequent enough, cukup banyak, cukup sering to have given rise to special term, melahirkan istilah-istilah tertentu untuk menandainya. Jadi apa istilahnya itu? The old time Scandinavian warrior going to berserk. Jadi para warrior itu pahlawan ya. Warrior itu apa? Kesatria. Kesatria Skandinavian masa lalu itu menyebutnya dengan berserk. Nggak tahu artinya apa berserk tuh. Mengamuk. Kayak gitu ya, sama ya artinya. Sama dengan yang South Asian person running amok.
Jadi mengamuk-ngamuk, ya ngamuk-ngamuk itu. Orang mengamuk-ngamuk itu. Oke. Jadi ini menarik tapi jangan dibawa ke politik ya. Jadi kalau ada orang ciri keoralan itu adalah dia kata-katanya tak jelas kemana, tapi yang dilakukan adalah perilaku violence-nya. Nah, itu kan sebenarnya itu maksudnya. Perilaku violence-nya itu fungsinya adalah schizoid tadi. Karena kan prinsip schizoid itu kan schizophrenia, dia tidak mau menjadi satu dengan, dia mau memisahkan diri dari orang lain. Gitu kan. Tetapi bedanya kalau orang soliter memisahkan dari orang lainnya itu dengan ya sudah soliter sekalian di tengah orang banyak. Tapi kalau yang lisan tadi karena komunal dan externalized, perilaku memisahkan dirinya itu dieksternalisasikan dalam bentuk somatik. Somatiknya itu bisa orang lain yang dijauhkan dari dia, ngamuk, orang nyakiti orang, atau menjauhkan fisik dia dari orang lain, itu menyakiti dirinya. Weh. Jadi perilaku menarik ini sebenarnya. Saya nggak tahu, butuh penjelasan tambahan tadi. Apakah perilaku kekerasan itu juga berhubungan dengan budaya lisan? Jadi gini, kita hidup dalam tradisi tulis memang. Tradisi tulis kan, hasutan-hasutan juga sekarang bisa lewat tulisan gitu kan. Tetapi kenapa hasutan-hasutan itu bisa bekerja dengan baik? Jangan-jangan audiensnya itu masih menyimpan residu kelisanan. Untuk mengekspresikan ketidaksukaan itu tidak cukup dengan ekspresi ketidaksukaan itu kan nanti kan tidak persis schizoid, tetapi kalau kita mau memisahkan diri, saya tidak mau ke sana. Kalau yang punya literate tadi kan tidak mau, saya tidak mau dengan orang itu, tidak baik, saya tidak suka. Yang dilakukan apa? Ya dia mau narik diri saja kan. Nah, kalau schizoid tadi kan dia sekalian hidup dia. Tetapi kalau orang lisan tidak, ketidaksukaan itu diekspresikan dengan somatik, dengan perilaku kekerasan, baik memaksa dirinya. Oke, tapi nggak tahu saya itu tuh perlu riset lebih jauh gitu ya. Nanti jangan dibawa-bawa ke politik. Tapi dibawa juga nggak apa-apa deh. Allahu a'lam bishawab. Lama sekali hari ini kita. Kalau di sininya sih 1,5 jam, tapi kayaknya 1 jaman tadi. Tadi kepotong atau ya. Oke, baik. Makasih. Ada yang mau diobrol dulu, Duha? Rahmat. Apa ini? Oke. Oke. Baik. Udah ya. Ya sudah. Oke, baik. Cukup. Nah, minggu depan itu rame lagi nih. Makin rame ke belakang, karena mau selesai memang, dia sampai kepada penjelasan konseptual sudah. Kalau depan kan kasus-kasus saja, ini kan sudah konseptual semua. Noetic role of heroic heavy figures and of the bizarre gitu kan. Oke, integrity of sounds, sama nanti yang terakhir, bukan terakhir kan, orality, community and the sacral. Noetic ini kan dia bicara tentang kan, noetic role itu bagaimana noetic itu kan ya, psikologisnya, mental, bagaimana peran mentalitas. Oke. Dan itu akan kita bisa lihat nanti kita bisa bandingkan dengan hagiografi atau misalnya cerita-cerita dalam Quran itu, kasus misalnya kenapa raja-raja itu berhadapan dengan para nabi itu selalu positioningnya saya Tuhan. Kan gitu kan, posisinya saya Tuhan itu kan, itu hampir mirip dengan cerita. Nanti kita lihat itu. Oke, baik. Wallahu a'lam bishawab. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.